Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, jeng jeng jeng. Oke, selamat sekali ya Bapak Ibu pagi ini. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Tabe Ibu. Oke, baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan atau sama-sama menyaksikan bahwa di sini ada saya, Ibu Yunda Salim, calon guru penggerak angkatan 10, dan rekan saya Mentari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawah. Ya, di sini kami akan menjelaskan aksi nyata menyebarkan pemahaman Dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, boleh. Sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya kita membuka acara kita pagi hari dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, agar kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan hikmat, maka sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya Rabbal alamin. Oke, jadi tadi kita sudah doa ya Ibu Mentari ya. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu penyampaian aksi nyata menjelaskan pemahaman tentang budaya positif. Boleh di sini dilanjutkan oleh Bu Mentari sebagai pembukanya. Bu Mentari, ada apa aja nih di dalam materi kita? Nanti sebelum kita masuk materi, ini ada pertanyaan tematik Ibu Yunda. Nah, untuk memulai pembelajaran budaya positif ini, marilah melakukan pengamatan dan berefleksi dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Wah, luar biasa ya. Jadi Ibu Bapak dihadapkan dengan pertanyaan awal, pertanyaan refleksi ya Bu Mentari ya? Iya, dengan pertanyaannya, apa penting menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Jadi budaya atau suasana positif di lingkungan sekolah itu penting nggak sih Bapak Ibu? Penting ya, agar salah satu mungkin bisa menjawab agar apa pentingnya suasana positif ini di lingkungan sekolah dilaksanakan. Boleh dijawab oleh Pak Henry. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan CGD Angkatan 10. Saya izin menjawab. Penting sekali untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang pertama itu dalam hal kita mengadakan senyum sapa salam di lingkungan sekolah. Ibu Mentari, di pagi hari kita datang, anak-anak datang, kita sambut dengan senyum sapa salam. Kita sambut anak dengan riang gembira. Kemudian yang kedua, pada saat masuk kelas ya, kita upayakan dia orang berjajar di depan dulu untuk membaca doa. Kemudian orang melakukan yang namanya apa, kegiatan 15 menit sebelum pembelajaran, literasi. Kita sekali literasi. Jadi kita mengadakan literasi. Sekali lagi ibu-ibu sekalian, literasi bukan hanya membaca. Jadi anak itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu-lagu nasional, bagian dari literasi. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Henry yang telah menjawab. Luar biasa jawabannya ya. Beri tepuk hebat dulu untuk Pak Henry. Tepuk hebat. Pak Henry hebat. Kita hebat. Semua hebat. Oke ya, itu adalah sebagai awal pembukaan untuk materi kita pada pagi hari ini ya Bu Mentari ya. Oke, boleh selanjutnya ada perubahan paradigma pelajar atau konsep inti dari budaya positif. Jadi ini yang akan kita bahas Bapak Ibu pada pada pagi hari ini ya. Jadi ada 8 budaya positif yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu perubahan paradigma pelajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Oke, apa sih itu? Apa disiplin positif? Saya juga nggak ngerti, nggak? Nanti kita bahas. Terus di sini juga ada posisi kontrol guru. Oh, berarti guru bisa mengontrol ya. Nah, itu akan kita bahas sama-sama. Akan kita pahami sama-sama ya Bu Mentari.
Ibu, ini yang akan kita bahas dari konsep inti budaya positif. Selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Mentari. Yang pertama yaitu pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi pembelajaran paradigma baru ini kita berfokus pada siswa. Semuanya berpihak pada siswa. Masih ingat tentang profil pelajar Pancasila 6 elemen Ibu? Masih ingat ya? Masih ya? Kalau masih kita nyanyi bareng-bareng, yuk. Kita sambil tetap di tempat duduknya saja, oke. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Jadi itu ada tenaga ibu yang namanya jangan sampai lupa, kita selalu berpusat pada murid dan selalu melihat berfokus pada profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Iya, benar sekali. Nah, coba buka. Oke, sekarang kita masuk ke sesi untuk praktik ya, praktik. Bapak Ibu, sekarang kita sama-sama membaca di depan. Anda dan teman Anda akan membuka kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Jadi, Bapak Ibu itu adalah A. Misalnya, Anda katakan Bapak Ibu itu adalah A. Nah, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba boleh dikepalkan. Dikepalkan. Nah, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, coba ini misalnya Anda dibayangkan sebagai huruf A, mengepalkan tangan. Di dalam tangan ini adalah sesuatu hal yang berharga di dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Sehingganya Bapak Ibu mengepalnya sekencang-kencang mungkin. Nah, terus Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, itu ya. A itu tadi siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Sekarang kita lanjut ke tugas B. Jangan dibuka dulu, tetap digenggam. Tugas B, rekan di samping nih adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Coba sekarang kita praktek di samping membuka kepala tangannya. Yang di tengah-tengah berarti Dua genggamannya. Ibu Muzaima untuk membuka kepala tangannya Ibu Vera. Coba, tapi jangan punya abu enggak? Abu juga punya Alvina. Nah, ya saling membuka. Misalnya, gini, abu kan kepala ini. Nah, Alvina mau ngebuka ini, sedangkan yang abu ngebuka yang ini, gitu loh. Gitu. Dibuat lagi. Nah, tapi nggak apa-apa. Tapi dengan syarat kepala kalian itu sesuatu yang berharga, nggak boleh direbut sama orang lain. Seperti itu. Sesuatu yang berharga, bukan nggak boleh direbut. Intinya sesuatu yang berharga yang kalian kepalkan. Temannya bisa membujuk. Oke. Ya, teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian, masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik dari sekarang. Oke, sekarang kita praktik Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu jadi A, menggepalkan tangan, dan teman yang di samping mencoba untuk membuka dengan berbagai cara. Mau menggelitik, mau tertawa, mau membujuk, boleh. Kita mulai dari hitungan sampai 30 detik dari sekarang. Boleh. Ada persepsinya masing-masing nantinya. Kalau misalnya dia dibuka apa dan tidak
dibukanya apa? Oke, Bapak Ibu, bareng-bareng kita praktek 1, 2, 3. Oke, ayo, boleh. Oke, cukup Bapak Ibu. Tapi kalian sudah menemukan jawabannya ya. Maupun yang A maupun yang B sudah ada jawabannya. Bisa dibuka ataupun bisa tidak dibukanya. Boleh next selanjutnya Ibu Mentari yang jelaskan. Nah, kalau setelah kalian praktikkan ini ada bandingkan jawabannya, apakah berbeda dengan teman sebelahnya? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Lalu yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Jadi kenapa bisa terbuka, bisa tertutup? Alasannya kenapa? Ya. Lalu yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala Anda? Jadi siapa yang mengendalikan sebenarnya tangan kita untuk membuka atau menutupnya? Ya. Next. Ya, jadi dari pertanyaan yang ditodorkan oleh Ibu Mentari tadi, kita menemukan jawabannya bahwa pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Jadi tadi kita lihat ya, ada yang berusaha bersikeras tidak mau buka tangannya, tapi ada ya udah buka aja. Nah, gitu ada ya tadi. Nah, kita lihat sama-sama. Tapi tadi ada yang sampai digelitik-gelitik, dirayu-rayu, tidak mau ya dibuka ya. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jadi Bapak Ibu, tadi siapa yang memegang kontrol? Kalau misalnya tangan ini buka atau nggak bukanya itu siapa yang mau melakukannya itu? Diri sendiri. Artinya nanti kita bahas. Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Yaitu yang seperti Ibu Yuna sampaikan bahwa ada yang mau menutup membukakan sampai tidak mau terbuka. Ada juga yang memang ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Oke. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Seperti tadi kita mengontrol tangan kita. Nah, sekarang kita sebagai guru mengontrol anak murid. Nah, sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Apakah benar Bapak Ibu? Kalau kita memarahi anak bisa menumbuhkan kekuatan karakter pada anak tersebut? Tidak ya. Itu berarti miskonsepsi, berarti tidak benar ya. Lalu yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, sekarang kita sebagai guru bisa memaksa anak murid tersebut. Bisa atau tidak? Tidak ya. Jadi itu miskonsepsi. Yang ketiga, ilusi guru mengontrol murid. Jadi murid ini bisa kita kontrol mau ngapa-ngapain. Bisa atau tidak? Tidak ya. Lalu yang keempat, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apakah semua kegiatan yang kita lakukan bisa bermanfaat buat anak murid? Belum tentu ya. Ada yang bisa bermanfaat, ada yang nangkep manfaatnya, ada juga yang tidak. Jadi semua miskonsepsi ini tentang teori kontrol pada guru dan murid. Selanjutnya. Oke, nah tadi sudah dijelaskan dengan Ibu Mentari bahwa ya. Nah, di sini ada stimulus respon lawan, teori kontrol pandangan tentang dunia. Nah, di samping ada seperti spanduk atau kata-kata mengubah paradigma, stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi Bapak Ibu, yang di sebelah sini stimulus respon tentang dunia pada waktu lampau. Yang seharusnya, yang sekarang itu yang sudah teori kontrol tentang dunia yang sekarang. Nah, stimulus respon tentang dunia ada yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, yang di samping yang kenyataannya realitas kebutuhan kita berbeda. Karena coba Bapak Ibu mempunyai kebutuhan yang sama yang di sampingnya? Tidak ya? Iya, berarti stimulus
stimulus respon tentang dunia tidak kita sama, pandangannya sama, tapi pada kenyataannya teori kontrol tentang dunianya, realita atau kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda-beda seperti itu. Nah, yang nomor 2, semua orang melihat hal yang sama. Semua kita melihat hal yang sama? Belum tentu. Misalnya Pak Hetri melihat Ibu Yunda, Ibu Yohana belum tentu melihat Ibu Yunda. Bisa saja melihat Ibu Mentari, melihat Ibu Rosmani, melihat Ibu Surida. Begitu ya. Nah, maka di teori kontrol tentang dunia itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, itu. Dilanjutkan yang nomor 3, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Boleh nggak sih Bapak Ibu kita mempunyai pikiran bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi pandangan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hera harus sama dengan pandangan Ibu Mentari atau dengan pandangan Ibu Yunda. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Iya. Maka teori kontrol tentang dunia kenyataannya harus terjadi, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan orang lain tentang dunia itu boleh berbeda-beda karena kita mempunyai kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, yang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu zaman dulu zaman yang sebelumnya ya, sebelum adanya teori kontrol tentang dunia, adanya kontrol diri, kontrol yang lainnya. Jadi zaman dulu itu yang sebelumnya perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak kalau melakukan kesalahan itu dianggap perilaku buruk atau suatu kesalahan. Nah, pada kenyataannya itu seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Anak itu nakal, itu ada tujuannya Bapak Ibu. Ada maksudnya. Mungkin dia kurang perhatian, kurang kasih sayang, seperti itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kira-kira Bapak Ibu seperti tadi yang kita praktikan, menggempalkan. Orang lain bisa nggak mengontrol kita? Tidak ya. Dia nggak boleh mempengaruhi saya bahwa saya harus membuka tangan saya, kecuali kalau diri saya yang mau membuka tangan saya. Seperti itu ya. Itu pandangan sebelum stimulus respon tentang dunia, bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Setelah diperbarui dengan teori kontrol, adanya teori kontrol, maka hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri, emosi kita, pandangan kita, ataupun perbuatan kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, makanya pentingnya adanya teori kontrol. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, seperti tadi nih yang pada B. Kalau kita kan A, diri sendiri kita B. Nah, yang di samping kita teman itu adalah B. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, bisa nggak yang di sampingnya walaupun digelitik, dirayu-rayu, bisa nggak dia membuka kepala tangan temannya? Tidak bisa ya. Iya. Karena pada stimulus respon tentang dunia itu anggapannya bahwa dia bisa mengontrol orang lain. Ternyata teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Coba tadi, kalau dibujuk-bujuk, kalau dirayu-rayu, masih mau nggak dibuka? Tidak ya? Tidak mau ya? Iya. Karena kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan itu adalah teori kontrolnya. Yang terakhir Bapak Ibu ada model berpikir menang kalah. Nah, tadinya kita berpikir bahwa menang kalah itu harus kita pikirkan, harus gimana pun itu kita harus menang, nggak boleh kalah. Pada teori kontrol tentang dunianya, model berpikir menang-menang. Kita harus berpikir gimana caranya, walaupun kita mau mengikuti perlombaan, kita harus optimis, kita harus berpikir positif bahwa kita harus menang, gitu ya. Nah, itu adalah Ibu Mentari perbedaan antara stimulus dan teori kontrol. Oke, boleh dilanjutkan oleh Ibu Mentari. Ini adalah penerapan disiplin positif. Makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Mungkin bisa dibagikan sedikit oleh Ibu Yunda? Boleh Ibu Mentari. Nah, di sini Ibu bisa menuliskan apa sih kata disiplin yang ada di pikiran kakak Ibu ya. Nanti bisa ditempelkan di dalam karton.
satu saja boleh. Jadi makna kata disiplin, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayangkan di benak Anda? Apa yang terlihat di pikiran Anda? Seperti itu. Andi, sabar, kita tahu bareng-bareng. Ya, jadi nanti setelah Bapak Ibu menyatakan bahwa disiplin, apa yang terbayang di benak disiplin itu seperti ini. Seperti contohnya anak-anak yang atau gurunya datang tepat waktu, seperti itu, melakukan pembiasaan, gitu ya. Kalau sudah bisa ditempelkan ke karton di depan. Boleh, di depan. Boleh, kalau sudah. Nanti kita baca bareng-bareng ya, Bu Maria. Itu salaman setinggal di sekolah. Boleh, iya boleh. Di sini tidak ada benar atau salah itu, kita sama-sama Belajar, berkolaborasi. berkolaborasi ya. Jangan takut salah. Karena tujuan kita sama, bergerak Tergerak dan menggerakkan. gerakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menjelaskan sebelumnya tentang makna kata disiplin. Boleh kita minta bantu ke gurunya aja ya, Bu Maria? Boleh. Boleh langsung saja sama Pak Hetri. Pak Hetri sekalian dibaca. Yang dibacakan arti dari disiplin. Ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Saya akan membacakan arti tentang disiplin. Sedikit nota pertama, datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, kemudian harus datang tepat waktu, bertutur kata yang sopan. Selanjutnya, datang tepat waktu sama. Kemudian, disiplin adalah suatu yang harus dilaksanakan dengan tepat waktu. Kemudian datang tepat waktu lagi, sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai dan yang dipercayai. Disiplin selanjutnya dari teman, perilaku yang mengarah ke arah yang lebih baik. Kemudian disiplin untuk sedikit selanjutnya, pembiasaan yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah untuk menerapkan seperti senyum sapa salam, datang tepat waktu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, salaman siswa tiba di sekolah. Itu merupakan pemaparan dari saya tentang disiplin membacakan disiplin teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Pak Hetri sudah membantu ya Bu Maria. Oke. Oke, selanjutnya boleh. Ya, jadi nih ada nih Bu Mentari, penerapan disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Jadi sama seperti apa yang Bapak Ibu sampaikan atau tuliskan di dalam sticky note-nya, bahwa kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan atau peraturan. Nah, di sini ada apa Bu Mentari? Kata disiplin Juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali ya ibu-ibu tentang hukuman. Oh iya, berarti disiplin positif itu jauh ya dari kata hukuman ya Ibu Mentari ya? Oke, baiklah. Nah, di sini ada penerapan disiplin positif menurut Bapak Pendidikan kita. Mungkin Bapak Ibu belum kenal dengan Bapak Pendidikan atau sudah pada kenal semua? Halo. Siapa Bapak Ibu Bapak Pendidikan kita? Luar biasa. Guru-guru yang satu ngomong hebatnya luar biasa. Ya, Bapak Pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin. Yaitu kita di sini yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Cetakan kelima 2013 halaman 470. Nah, dilanjutkan oleh Bu Mentari, ada di situ Bu Mentari. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk
menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, yaitu motivasi dalam diri sendiri ya. Jika kita tidak bisa memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi kalau kita tidak ada motivasi dalam diri, kita boleh menyuruh orang lain atau melihat motivasi orang lain untuk karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita ya. Seperti itu, Bunda. Oke, artinya Bapak Ibu, Ibu Indah ulangi lagi, berarti disiplin itu bisa dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri tentang aturan atau peraturan yang berlaku seperti itu. Jadi disiplin, penerapan disiplin itu bukan sebuah hukuman, tetapi aturan yang telah berlaku seperti itu. Selanjutnya ada pendekatan tanpa kekerasan, penerapan disiplin positif. Secara umum, agar ada kolaborasinya bentar ini kita minta bantu ke teman-teman ya, guru-guru hebat kita, Ibu Desma, boleh Ibu Desma? Ya. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif pada anak atau peserta didik. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, motivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Ya, terima kasih pada Ibu Desma yang telah bersedia membacakannya. Iya, itu ya Bu Menteri ya, penerapan disiplin positif dengan pendekatan tanpa kekerasan. Jadi, untuk menerapkan disiplin positif di lingkungan kita Bapak Ibu, itu tidak perlu kita melakukan kekerasan ataupun dengan hukuman, tidak perlu. Karena disiplin positif itu tertanam dari diri kita sendiri, kesadaran diri sendiri. Jadi, kalau misalnya tidak ada yang kesadaran diri dari diri kita sendiri, itu disiplinnya tidak akan tertuang atau terlaksana. Benar ya Bu Menteri ya? Boleh. Tanpa hukuman dan juga tanpa hadiah Ibu Yunda. Oh iya benar. Jadi tanpa hadiah dan tanpa hukuman. Nah, itu ya. Ada nilai-nilai kebajikan, boleh Bu Menteri? Nah sekarang ini materi yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah sekarang nilai-nilai kebajikan kita tertuju kepada profil pelajar Pancasila, yaitu ada berapa ibu tadi? 5, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkenindahan global, berkelola dan kreatif. Lalu yang selanjutnya Ibu Yunda? Ada IBO, Primary Youth Program, PUP, sikap murid. Nah, ini ada sikap murid. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ini adalah sikap murid yang seharusnya ada pada diri anak murid Bapak Ibu. Oke, boleh. Nah, ini boleh ya bentar ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita tuh ada kebutuhannya. Kalau kita nggak memenuhi kebutuhan kita, mungkin daripada diri kita kurang ya. Iya. Jadi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang keempat, kebebasan. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Ya, itu. Yang pertama kita bahas dulu ya. Ada bertahan hidup. Bapak Ibu mencoba untuk berbagai masalah, rintangan dan proses hidup yang telah menimpa atau yang kita jalani. Bapak Ibu udah cukup bertahan hidup? Iya dong. Sudah ya. Kalau tidak bertahan hidup mungkin tidak ada di sini lah Bu. Oh iya benar. Jadi bertahan hidup menggunakan apa? Kita bertahan hidup menggunakan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta keamanan dan kesehatan. Ya, itu untuk bertahan hidupnya kita.
Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang pertama. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia yang kedua, kasih sayang. Hidup tanpa kasih sayang ya, tanpa perhatian. Iya. Makanya timbullah dalam hati rasa cinta dan kasih sayang saling menjaga. Yang kedua, kasih sayang yaitu di mana rasa diterima, dipedulikan, kerjasama bagian dari kelompok. Ya itu. Jadi kalau misalnya kita di lingkungan kita tidak adanya rasa kasih sayang, sepertinya tidak enak ya Bu Menteri ya? Tidak enak. Serasanya diasingkan seperti itu. Makanya ini dimasukkan ke dalam kategori 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan ini Bapak Ibu, misalnya harga diri atau kata bahasa Lampung kita tiil. Nah itu keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui. Baru komentari yang keempat dan kelima dipaparkan. Lalu yang keempat yaitu ada kebebasan. Setiap orang pasti ingin adanya kebebasan, yaitu adanya memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Jadi tidak mungkin kita tidak ingin adanya kebebasan. Setiap orang pasti ada kebebasannya, ingin punya privasinya masing-masing ya. Lalu yang kelima yaitu kesenangan. Ini yang paling penting ya dalam kebutuhan dasar manusia. Pasti kita ingin adanya kesenangan. Tidak mau kan pusing terus, stres gitu kan. Jadi kita harus mengabulkan kesenangan kita, yaitu dengan bisa bermain, dengan humor bersama teman, antusiasme tertawa, atau bisa bernyanyi, menonton TV. Jadi semua 5 kebutuhan dasar manusia itu harus saling dilengkapi, yaitu budaya. Jangan ada satu pun yang tidak kita penuhi. Jadi semua itu harus kita penuhi biar stabil kehidupan kita. Oke, biar stabil ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya 5 kebutuhan dasar manusianya kurang satu, kurang kasih sayang saja, rasanya hampa ya. Ada Bapak Ibu di sini kurang kasih sayang? Tidak ada ya? Tidak, cuma semua ada yang kasih sayangnya. Oke, alhamdulillah. Sekarang ada motivasi perilaku manusia, motivasi intrinsik. Oke, kita sudah ke poin kelima ya. Tadi di awal kita dipaparkan 8 paradigma ya, 8 paradigma. Sekarang kita sudah ke 5. Oke, 5 motivasi perilaku manusia. Ada 2 Bapak Ibu. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik yaitu motivasi yang timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Jadi motivasi perilaku manusia yang intrinsik ini Bapak Ibu adalah motivasi yang keluar dari dalam diri sendiri atau dari kemauan diri sendiri, seperti itu. Jadi motivasinya timbul karena kemauan kita sendiri. Misalnya anak-anak ada yang di luar itu berantakan, ada berkeluar kemana-mana. Ada motivasi kita, ada gerakan dari diri kita sendiri untuk anak-anak kita panggil, akhirnya masuk kelas, seperti itu ya. Oke, motivasi ekstrinsik boleh dilanjutkan oleh Ibu Mentari. Lalu yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi ini timbul akibat pengaruh dari luar individu karena ada ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain. Jadi selain dari motivasi diri kita sendiri, ada juga motivasi dari luar. Misalnya seperti kami berdua Yunda mengikuti CGP, ada kemauan dari diri sendiri, tapi ada juga motivasi dari lain, yaitu dari Pak Henry, yaitu angkatan 9. Dari melihat Pak Henry, kami jadi termotivasi ya agar ikut. Oke. Iya, diharapkan ya Bu Menteri yang lainnya bisa ada motivasi nih. Kan kalau kami berdua dari Pak Henry, nah mudah-mudahan ada yang menyusul memotivasi dari kami berdua. Dan di sini kita juga ada CGP selanjutnya ya. Oke, hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi ada 3 yang akan kita bahas. Hukuman itu beda dengan konsekuensi dan restitusi. Kita bahas yang hukuman dulu. Di slide ini kita harus benar-benar paham Bapak Ibu sebelum kita memasuki selanjutnya. Tapi kita bagi nih Bu Menteri. Hukuman dari yang sebelah sini, konsekuensi yang di tengah, dan restitusi yang di sebelah kanan. Oke, kita mulai dari sebelah Bu Menteri dulu. Hukuman boleh ditunjukkan ke siapa Bu Menteri? Ibu Rosmani dibaca tidak hukuman? Baca. Ya, boleh dibaca.
tidak terencana tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Sabar, terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Semuanya beri tepuk tangan dong. Bagus, hebat. Ibu Rosmani hebat. Kita hebat. Semua hebat. Oke, ya itu ya. Itu adalah hukuman Ibu Mentari. Hukuman itu tidak berencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifatnya satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Jadi kadang-kadang nih Bapak Ibu ya, masih terdapat adanya hukuman di sekolah adat, nah itu tidak diperbolehkan lagi. Ada nih, boleh satu guru yang menyebutkan contoh sebuah hukuman ya, contoh sebuah hukuman, boleh. Nah ini Pak Hendri yang kita tunggu-tunggu kan. Contoh hukuman ya Pak Hendri ya. Iya, dari pemaparan tadi saya mencontohkan tentang hukuman itu zaman dahulu Bu ya, tapi di kurikulum Merdeka sekarang kita tidak ada lagi yang namanya hukuman, yang sifatnya adalah kita konsentrasi kepada anak. Salah satu hukuman yang dulu adalah hormat kepada tiang bendera. Benar nggak Bu? Benar. Benar sekali ya. Jadi kalau anak nggak pakai topi, nggak pakai dasi, hormat kepada tiang bendera. Benar nggak? Benar Iya. sekali. Kemudian ada lagi anak yang nggak masuk sekolah, apa hukumannya? Bersih WC. Benar nggak? Benar. Iya, benar sekali. Atau lagi dia nggak hafal perkalian, tegak di depan 1 jam. Benar nggak? Bermanfaat nggak kira-kira ibu-ibu hukuman seperti itu? Tidak ada manfaatnya untuk anak-anak dan tidak ada efek sampingnya untuk anak-anak. Jadi, iya, tidak mendidik. Apalagi kita sampai teriak-teriak. Di sini kita ada restitusi, nanti dijelaskan oleh teman-teman tentang bagaimana sih penjelasan tentang restitusi tersebut, dan untuk mengarahkan hukuman yang sebenarnya kita ada restitusi. Nanti ada teman-teman yang memaparkan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Hendri yang telah menjawab. Oke, tepuk tangan Ibu Menteri. Bagus, hebat. Pak Hendri hebat. Kita hebat. Semua hebat. Oke, iya Bapak Ibu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Henry, bahwa hukuman itu seperti yang dicontohkan oleh Pak Henry. Hukuman seperti hormat di tiang bendera karena tidak memakai topi dan tidak memakai dasi. Nah itu nanti kita akan lanjutkan. Kalau itu contoh hukuman, nah setelah hukuman itu ada konsekuensinya. Setelah anak berdiri berjam-jam berhormat di tiang bendera itu, nah ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa Bu Menteri? Oh nanti dibacakan oleh Entra. Oke. Minta tolong buat Bu Herti membacakan Konsekuensi itu seperti apa? Oke, terima kasih telah memberikan kesempatan bagi saya untuk membaca konsekuensi. Konsekuensinya adalah terencana sesuai dengan aturan, murid membuat tetap tidak nyaman, sikap guru selalu memonitori murid. Terima kasih. Iya, jadi itu memutar konsekuensi terencana sesuai aturan, murid dibuat tetap tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Terima kasih dulu kepada Ibu Herti yang telah membacakannya ya. Jadi setelah hukuman itu tadi secara tiba-tiba. Nah kalau konsekuensi ini sudah ada aturannya Bapak Ibu ya. Misalnya tidak memakai topi, hukumannya apa? Misalnya mengambil sampah gitu atau membersihkan kelas gitu karena tidak memakai topi ya. Nah itu udah tahu aturannya. Terus hukumannya apa udah tahu, berarti itu konsekuensinya, berarti sudah paham. Tetapi dengan hukuman karena udah tahu, tetap anak itu tidak nyaman karena tetap ada hukuman tersebut. Nah, mungkin ada yang mau memberikan contoh salah satu yang lain dari konsekuensi. Boleh nih, ada Bapak Ibu? Boleh? Ada? Boleh. Cukup ya, sudah paham artinya dari hukuman dan konsekuensi. Kita pelan-pelan, tapi yang penting Bapak Ibu ilmunya nyampe. Karena kalau misalnya tidak sampai, nanti kita pulang dari sini percuma gitu ya. Biarpun sedikit tapi memahami seperti itu. Jadi sekarang ada hukuman tadi sudah disampaikan, konsekuensi sudah. Yang terakhir ada apa Bapak Ibu? Restitusi. Ada restitusi. Jadi restitusi ini Bapak Ibu akan dijelaskan oleh kelompok yang di sebelah kiri. Oh,
kepada Ibu Vera. Bisa dibacakan Ibu Vera. Oke, terima kasih. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajar murid untuk mencari solusi sendiri. Iya, jadi terima kasih Bu Vera atas bantuannya dalam membacakan restitusi. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajar murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi Bapak Ibu, setelah kita menemukan kesalahan ataupun terdapat misalnya konsekuensi yang sudah ditetapkan oleh diri kita ataupun aturan sekolah, tapi terdapat masih pelanggaran dari anak yang dilakukan, maka seharusnya yang harus kita lakukan yaitu adalah restitusi atau proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Anak-anak ini kita panggil untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan. Dan untuk apa? Untuk mencari solusi dari apa yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Benar ya Bu Mentari ya? Oke. Sudah paham mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi? Sudah tahu ya perbedaannya Bapak Ibu? Oke, sudah ya. Selanjutnya, boleh Bu Mentari. Nah, di sini ada suatu kasus nih Bapak Ibu. Nah, saya bacakan ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut langsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas masih gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, sekarang dari kasus tersebut nih ada pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Oke, kayaknya kita langsung tanyakan saja ya Bu Mentari ya. Jadi tidak perlu pakai stiker. Oke, Bapak Ibu kita langsung amati dari kelompok sini dan kelompok. Kita buat saja ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kita voting suaranya. Dari kejadian wawancara yang di atas yang dibacakan oleh Bu Mentari Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju tidak Bapak Ibu? Tidak. Kelompok 2? Kelompok 3? Tidak Bu Mentari. Mengapa alasannya Yunda? Boleh nih dari kelompok 1 dulu yang mau apa? Kenapa gitu? Mengapa alasannya tidak setuju? Lalu tidak setuju karena Pak Seno ini melakukan hukuman untuk anaknya itu, membuat anaknya itu malu di depan kelas. Oke, terima kasih kelompok 1 ya yang telah menjawab. Lalu Selanjutnya. kelompok 2. Kelompok 2 ya yang mencoba menjawab mengapa alasannya tidak setuju dengan sikap Pak Seno. Ayo Ibu Bunda Berhana mau coba menjawab. Untuk pertanyaan pertama, apakah ada setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak setuju. Kenapa? Karena di sini Pak Seno itu memberi hukuman yang tidak mendidik karena di depan kelas, di depan teman-teman yang banyak, sekaligus ada itu menjatuhkan harga dirinya dan dia malu di depan teman-temannya. Sehingga itu seperti zaman sekarang diadakan pembulian secara tidak langsung. Teman-temannya lihat kesalahannya dan tahu apa yang harus dilakukannya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Selanjutnya kelompok 3, boleh nih Pak Henry. Alasannya Bapak. Kenapa nih alasannya? Yang nomor 2 ya? Enggak, masih nomor 1. Kenapa dia nggak setuju? Oke. Apa Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tentu tidak setuju ya. Yang pertama dia itu setidaknya mempermalukan anak tersebut ya. Kemudian yang kedua itu dengan dia mempermalukan anak tersebut, jadi anak itu tidak percaya diri dan kemudian merasa rendah diri dan
terjadi gagap dan gugup terhadap anak tersebut. Jadi apa yang ditampilkan anak tersebut menjadi down gitu loh Bu. Makanya kita perlu adanya kegiatan-kegiatan seperti kita memanggil dia sendirian gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hendri ya. Ya, itu ya. Jadi kita sepakat ini komentari bahwa perlakuan dari Pak Sera terhadap IPA itu tidak setuju ya. Iya, tidak setuju dikarenakan tidak baik lah intinya ya. Yang kedua nih pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Sera terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Coba nih, dari kita pilih aja nih salah satu nih. Dari kelompok yang mana yang mau jawab? Menurut Bapak Ibu, dari wacana yang di atas ini, apakah tindakan Pak Sera itu berupa hukuman atau konsekuensi? Boleh ada yang mau jawab dari nomor 1 ke nomor 3? Hukuman? Iya, itu adalah berupa hukuman ya Bu Masaria. Nah, jadi berupa hukuman bukan konsekuensinya. Nah, ini tadi ada 5 posisi kontrol guru. Setelah kita memahami dengan wacana yang telah disampaikan tadi, terus ada setuju dan tidak setujunya dengan alasannya, dan sampai itu kita membedakan itu adalah termasuk konsekuensi ataupun dengan hukuman. Di sini kita melibatkan posisi kontrol guru ya. Nah, kadang kan kalau kita sebagai guru itu maunya kita mengontrol anak murid kita, harus mendengarkan kita seperti itu ya. Nah, ternyata dimulai dari 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukuman Bu Menteri. Adanya penghukuman, selanjutnya ada Membuat rasa bersalah, dan ketiga ada teman, selanjutnya yang keempat ada pemantau, dan yang terakhir ada manajer. Nah, kita bahas satu-satu dari penghukuman, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, itu ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Jadi guru itu seharusnya seperti apa sih? Nah, kita gunakan 5 posisi kontrol guru. Oke, kita tonton video 5 posisi kontrol ya. ini ada videonya. Ini ada videonya Bapak Ibu. Nanti kita saksikan bersama-sama. Oke, semuanya. Dijelaskan dulu aja Ibu, nanti kita nonton ya. Oke, boleh Bu Menteri menjelaskan 5 posisi kontrolnya. Ke ini aja, PowerPoint tadi. Sambil muter ininya, sambil kita nah di situ. Nah di sini ada penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kasusnya itu yaitu tidak siswa lupa membawa kopi. Nah, sebagai penghukum nih kalau gurunya yaitu bilang keadaannya hormat pada bendera 1 jam. Berarti ini posisi kontrolnya sebagai penghukum karena memberi hukuman tiba-tiba ke anak berdiri di depan tiang bendera. Lalu itu Bunda Ada pembuat rasa bersalah ya. Yang kedua yaitu dari penghukum dilanjutkan pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Jadi harus berapa kali lagi Bapak Ibu bilang topi setiap Senin dipakai, ibu kecewa dengan kamu. Kadang ada ya, tapi sekarang di SD 7 Rongkung sudah tidak ada lagi seperti itu. Nah, sering kita temui bahwa guru itu sering membuat harus berapa kali lagi Bapak Ibu bilang topi setiap Senin dipakai, ibu kecewa dengan kamu. Nah, itu termasuk pembuat rasa bersalah. Jadi anak-anak itu merasa bersalah Bapak Ibu setelah apa yang kita ucapkan, setelah apa yang kita lontarkan. Tuh ya. Selanjutnya ada apa Bu Menteri? yang ketiga yaitu sebagai teman, yaitu ayo dong nak ikuti aturan sekolah, tidak susah kan, tolong bantu ibu sekali ini, jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi yang ketiga itu seperti teman ya Bapak Ibu, kita anggap anak murid itu sebagai teman, kita menggunakan kata-kata lembut, ajakan yang bagus pada anak murid, yaitu sebagai teman. Lalu yang keempat Ibu Yunda Ada pemantau. Nah, pemantau kamu hari ini sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Senin depan ibu tahu kamu sudah pakai topi. Nah, itu kita kategorikan sebagai pemantau.
memantau Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita ini guru, kita membuat pemantau untuk anak-anak dengan kata-kata yang bisa, kamu hari ini sudah melanggar peraturan sekolah loh, kamu tahu kan konsekuensinya, Senin depan ibu tahu kamu sudah pakai topi. Nah itu adalah pemantau, bahwa berarti minggu depan gurunya harus memantau tuh anaknya bener nggak pakai topi. Nah itu ya. Selanjutnya ada manajer Ibu Mentari. Yang terakhir itu sebagai control manager. Nah di sini gurunya memberikan solusi dan jalan keluarnya dari permasalahan tersebut. Seperti apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi si guru kita sebagai guru memberikan semuanya kepada anak murid. Solusinya bagaimana cara memperbaikinya kita serahkan kepada anak murid. Jadi anak murid bisa menjawab sesuai dengan keyakinan mereka. Begitu Yunda. Iya, jadi kita simpulkan bahwa penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer ya Bu Mentari ya. Coba kita lihat. Coba, udah bisa belum videonya? Coba klik linknya lagi. Itu kan belum ada linknya. Itu di PPT tadi. Bu Yukin Vera. Di PPT. Mana PPT-nya? Iya, di slide bawah. Slide bawah. Nah ini ada linknya Ibu Yunda. Coba diklik, ada linknya di biru. Ada nggak? Ada tadi keluar. Iya tadi ada. Oh iya, ini. Nah itu dia di bawahnya. Oke, Bapak Ibu, sembari kita menunggu, nah pakai mouse aja. Ujung-ujung. nggak bisa ya, tapi linknya nggak bisa sayang sekali ya. Iya dari situ. Tujuan posisi kontrol. Tapi kalau tadi apa lagi? Contoh ya, Cik. 5 posisi kontrol. Kontrol guru. Yang mana sih, Bang? Yang ngomongnya, Cik. Itu kayaknya. Ini bukan? Oh iya itu. Ya. Ya. Iya Bapak Ibu, coba diperhatikan ke depan. Di depan ada video atau cuplikan tentang 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Suara nih? Enggak. Ya, kita tonton saja lah ya. Ya, tadi kok. Geser, Pak. Nah, itu, Pak. Itu. Ini 180, Pak. Di bawah kawannya. Disconnect dulu. Lagi-lagi. Oke, kita lanjutin aja atau ngobrol kali. Lanjut aja, Pak Hendri coba bedanya aja. Lanjut ke materinya aja, oke. Tidak bisa. Iya. Nanti kita tonton lagi di kesempatan selanjutnya. Nah, setelah kita mengenal dengan posisi kontrol, 5 posisi kontrol tadi, kita memasuki keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu apa Bu Mentari? Keyakinan kelas nih, ada pertanyaan nih. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan
peraturan kelas. Nah, iya, itu terkadang ada di benak kita ya Bapak Ibu ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Seperti itu. Nah kan ada kan sudah bilang kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kan kalau peraturan lebih yang anak-anak lebih berpikir bahwa harus dilaksanakan gitu. Kalau keyakinan berarti nggak harus dilaksanakan kan gitu kan? Nah tapi itu salah ya benar ya. Ada penjelasannya Ibu Yunda. Oke, boleh Mas. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas, yaitu yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi sesuai dengan anak-anaknya, mereka yang menulis keyakinannya sendiri, bukan kita yang mengaturnya, tapi anak-anak yang menulisnya sendiri ya. Lalu yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif ya. Misalnya kalimat negatifnya jangan membuang sampah sembarangan, itu kan negatif. Tapi kalau yang positifnya buanglah sampah di kotak sampah. Lalu yang ketiga yaitu keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi ambil inti-intinya saja. Misalnya membuang sampah pada tempatnya itu, lalu menyapu kelas itu bisa dijadikan satu, menjaga kebersihan ya. Lalu yang selanjutnya Yunda. Ya, ada keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu yang diterapkan di lingkungan kelas kita sendiri. Misalnya, seperti tadi yang dijelaskan Ibu Mentari, kalau jangan buang sampah sembarangan, itu kan negatifnya. Kalau positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Sama aja tujuannya, tapi mungkin dari bahasanya itu yang berbeda. Seperti dengan perbedaan keyakinan dan peraturan. Seperti itu. Yang kelima, pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Yang keenam, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Sepertinya Ibu Mentari pada sudah lemah semua nih. Kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Gimana Bapak Ibu, mau ice breaking dulu? Boleh ya, kita ice breaking dulu. Boleh yuk. Sama aja. Ini kalau kaki saya sudah rasanya main jongkok lagi cuak lagi ya. Kita kan jongkok belakang. Biar lagi kalah mandi. Yang lagi enggak maksud saya itu kan biar ini masih paling jongkok. Enggak dibilang. Gimana ini? Itu macam jadi ngomong. Maaf Bu, Tunggu si Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak-bapak sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa? Ya Bapak Ibu bangun dulu semuanya, tapi tetap lurus di posisi masing-masing ya. Kita ice breaking dulu biar lebih fresh, lebih semangat, kalau lebih keluar keringat lagi. Oke, gerakan lagi tinggi-tinggi, Bang. Oke, tinggi-tinggi bang bang, tinggi-tinggi bum, tinggi-tinggi bang bang, tinggi-tinggi bum, bang bang bum bum, bang bang bum, tinggi-tinggi bang bang bum. Oke, tinggi-tinggi bang bang, tinggi-tinggi bum, tinggi-tinggi bang bang, tinggi-tinggi bum, bang bang bum bum, bang bang bum, tinggi-tinggi bang bang bum. Dilambai-lambai. Lambai-lambai, lambai dilambai lambai, digulung-gulung, tangan digulung-gulung, tangan diputar-putar, pikul digoyang-goyang, 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 digoyang-goyang. Asik, lagi. Ayo Kak.
guru hebat dan desa guru Rapobo. Selanjutnya, oke, selanjutnya nih setelah SBG, setelah semangatnya sudah keluar, keringatnya sudah keluar, sudah fokus mentari, sekarang kita lanjut lagi nih. Kita lanjut dengan Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini ada kata caranya ini bagaimana cara membuat keyakinan kelas Yunda. Yang pertama bagaimana Yunda? mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, terus kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, seperti itu. Seperti yang dicontohkan tadi, jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu kalimat negatif. Tapi kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Boleh dilanjutkan lagi, Bu Mentari? Lalu yang keempat adalah tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Lalu yang kelima, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dan menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan semua warga murid. Jadi setelah kita suruh anak-anak mengisi keyakinan kelas, kita suruh anak-anak untuk menandatangani bahwa mereka setuju dengan keyakinan yang telah disepakati bersama. Lalu yang keenam yaitu keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah terlihat oleh warga kelas. Jadi mudah diingat anak-anak, kita tempelkan di depan. Jadi Ibu Yunda. Iya, jadi Bapak Ibu, seperti itu prosedur pembentukan keyakinan sekolah ataupun kelas. Jadi lebih diharapkan nanti ketika kita nanti di kelas bisa ada keyakinan kelasnya ya. Nanti kalau bisa dikoreksi lagi jika memang ada kata-katanya yang masih terlibat di dalam peraturan kelas bukan keyakinan kelas. Selanjutnya ada contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1, misalnya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan terakhir setiap anggota kelas perlu merasa aman. Lebih enak ya dengan kita menggunakan keyakinan kelas daripada peraturan. Misal kalau peraturan tuh seperti ini Bapak Ibu, jangan setiap anggota kelas perlu belajar, seperti itulah ya, Bu Mentari ya. Nah, ada kata-kata yang menekankan seperti itu. Nah, selanjutnya keyakinan kelas 5 dan kelas 7 boleh dibacakan Bu Mentari. Nah, karena kita di SD, kita baca aja keyakinan kelas 5. Boleh. Selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Dan kelima, senantiasa membantu. Itu ya contoh-contohnya Ibu Yunda ya, keyakinan kelas. Nah, itu sudah ada gambaran Bapak Ibu dengan keyakinan kelas? Nanti bisa diterapkan ya Bapak Ibu ya, kelas nanti ya, membuat keyakinan pada kelasnya masing-masing ya. Jangan lupa diterapkan Ibu Yunda ya. Iya, jadi itu adalah keyakinan kelas yang sudah kita lihat dan kita contohkan. Jadi Bapak Ibu bisa ya di kelasnya sepakat ya, kita perbarui, kita benahi. Siapa tahu di kelasnya masih ada peraturan. Ya, harus dibuat keyakinan kelas ya Ibu Yunda. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang keyakinan kelas nih Bu Mentari. Sekarang kita masuk ke paradigma ke-8. Yang terakhir ya. Yang terakhir. Ini seru nih, terakhir karena tanggal terakhir dia seru juga. Ada segitiga. Restitusi.
Yes. Apa segitiga restitusi? Ya, segitiga restitusi tadi yang kita bahas. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Jadi ketika anak murid kita melakukan kesalahan, kita mencari jalan keluarnya, kita mencari solusinya dengan apa tuh Bu Mentari? Dengan 3 tahap ya. Iya. Dengan 3 tahap segitiga restitusi. Dimulai dari apa Bu Mentari? Pertama yaitu stabilitas identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan itu. Jadi membuat anak itu merasa nyaman dulu untuk bercerita. Kita stabilkan dulu identitasnya bahwa dia itu bukan satu-satunya yang merasa bersalah, yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Semua orang pernah melakukan kesalahan tersebut, Bu Yunda. Lalu yang kedua apa Yunda? Ada validasi tindakan yang salah. Jadi Bapak Ibu, setelah menstabilkan identitas, kalau kita menanyakan yang dijelaskan Ibu Mentari, kita validasi tindakan yang salahnya. Yang salahnya gimana? Nah, kamu tentu punya alasan nak mengapa melakukan itu. Kita tanya ke anak-anaknya. Setelah anak itu melakukan, setelah kita stabilkan, kita validasi. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Nah, nanti dia akan bercerita dengan sendirinya. Setelah itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya anaknya jawabnya, iya Bu, karena gara-gara dia mengganggu saya seperti ini, nah gitu. Nah, kita tanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa dengan berantem, nak? Nah, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, lanjut ya Bu Menteri ya, menanyakan keyakinannya. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalnya anak-anak ini berantem nih, Bu, Pak ya. Misalnya anak-anak kita berantem, poin yang pertama yang disampaikan Ibu Mentari, kita stabilkan dulu. Kita kasih tahu, nah jangan takut. Semua orang pasti pernah berbuat salah, pernah melakukan kesalahan. Ibu juga sering melakukan kesalahan. Itu untuk menstabilkan identitas anak tersebut. Setelah itu kita validasikan tindakannya. Kamu pasti punya alasan, nak. Kenapa berantem di kelas? Kenapa kamu melakukan itu? Kamu pasti punya alasannya. Setelah kita tanya, dia bercerita. Selanjutnya kita menanyakan keyakinan kesepakatan yang kita buat tadi, keyakinan kelas tadi. Tidak boleh ribut, tidak boleh berantem, ya Bu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Kita tanya. Nah, itu setelah anak itu menjawab, kita akan menyimpulkan dan mendapatkan solusi. Sehingga anak itu tidak akan melakukan kesalahannya lagi. Benar ya Bu tadi ya? Betul. Oh iya, ini tadi yang seperti yang kita jelaskan tadi Bu Mentari ya. Iya, menstabilkan identitas. Ini adalah pemaparannya Bapak Ibu. Boleh nih kita minta ke gurunya ya, kita ke gurunya untuk membacakan. Boleh dong, pengen dengar suara Mas dari kepala sekolahnya. Sisi 1 menjelaskan identitas stabilis identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat ibu sendiri? Oke, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah membacakan menstabilkan identitas. Iya, ada beberapa ya yang disampaikan bahwa kita bisa mengutarakan salah satunya, nah berbuat salah itu tidak apa-apa, seperti itu ya. Selanjutnya, sisi 2, validasi tindakan yang salah. Bu Mentari, boleh Bu Mentari. Nah, sisi kedua itu validasi tindakan yang salah, yaitu menurut teori kontrol semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki
memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru memahami teori konservasi akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap kita mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Dan di sini ada kata-katanya yang menjelaskan validasi tindakan yang salah, yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kita menstabil validasi tindakan salah. Ternyata ada yang lebih buruk dari itu, dari yang dia kerjakan ya. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Restitusi tidak menjalankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Begitu Yunda. Oke, ya itu ya. Itu adalah langkah validasi tindakan yang salah tadi. Jadi kita ulang lagi. Tadi ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama stabil, yang kedua validasi, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Boleh nih Ibu kita bacakan ya. Teori Kotor menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Bertanya-tanya, di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Seperti contohnya, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa, Nak? Kalau misalnya berantem terus, seperti itu ya. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses? Nah, bertanggung jawab atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak-anak akan menjawabkan iya. Nah, karena anak-anak kita tidak mau ya kalau diri dia sendiri gagal ya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Oke, boleh next selanjutnya. Oke, jadi ada slide penutup. Dalam penerapan disiplin positif, kita mampu mengontrol diri dan merefleksi diri sebagai guru atau among atau manajer untuk menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dalam belajar serta bertanggung jawab, seperti yang filosofi Ki Hajar Dewantara ya, Bapak pendidikan kita, yaitu Ingarso Kulodono, Ingadio Karso, dan ya, itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nih boleh nih dibacakan oleh Ibu Yohana. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Ingadio Mangun Karso, Ingarso Kulodono, Tuliade. Oke, itu ada maknanya tersendiri Bapak Ibu, nanti kita akan bahas ya. Oke, tapi di sini kita sudah sampai di penutup ya bentar ya. Iya. Terima kasih atas partisipasinya buat Bapak Ibu dari awal sampai akhir. Iya, dengan penyampaian materi dari guru yang positif dari Bu Yunda dan Ibu Matari. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke acara umpan balik dari materi dan para peserta budaya positif, aksi nyata budaya positif. Dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 umpan baliknya seperti misalnya kegiatan ini umpan baliknya seperti apa, kedepannya untuk bisa bagaimana, seperti itu ya. Boleh. Dimulai dari kelompok 1. Materi yang diberikan tadi itu sangat menyenangkan, terus dia juga cepat paham cara menyampaikannya dan tetap semangat. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk kelompok 1. Oke. Tepuk hebat kelompok 1. Kelompok 1 hebat, kita hebat, semua hebat. Oke, selanjutnya umpan balik dari kelompok 2. Boleh nih kelompok 2 mau menyampaikan Ibu RT atau Ibu Yana? Ibu
boleh. Yang jelas hari ini kita semua mendapat pelajaran yang baru. Semuanya kita terima dengan hati yang senang, lapang dada, terus menerimanya dengan jelas dan bahagia pada hari ini kita lewati bersama. Terima kasih kelompok hebat, kelompok 2 hebat, kita hebat, semua hebat. Oke, selanjutnya mengenai ini terakhir. Iya, terakhir yang kelompok 3. Ayo nomor 3. Alhamdulillah dari kegiatan tadi dengan CIP Angkatan 10 sangat luar biasa. Saya mendapat pemahaman baru tentang budaya positif, bahwa tidak bisa menghukum anak. Ada juga teori kontrol tentang guru, banyak sekali pemahaman tentang budaya positif yang dipaparkan oleh CGP Angkatan 10. Beri tepuk tangan untuk CGP Angkatan 10. Teman-teman kita rekan-rekan kita semua luar biasa, Masya Allah. Takbir. Allah Akbar. Oke. Terima kasih kepada Kak Henry yang telah memberikan umpan balik. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok hebat, kelompok 3 hebat, kita hebat, semua hebat. Oke, demikianlah Bapak Ibu ya. Sebelum kita tutup acara kita pada pagi, sudah memasuki siang. Pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucap selamat hamdalah. Alhamdulillah. Lebih kurangnya kami berdua Ibu Mentari minta maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Saya Yudha Salim, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawang, dan Ibu. Saya sendiri Ibu Mentari, calon ibu penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawang. Kami undur diri, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi